Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ega Arfani, NIM 21142011051 kelas A2 Keperawatan semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan gangguan persyarafan pada anak yang mengalami epilepsi dan kejang demam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Keperawatan Anak 1 dengan dosen pengampu Sisviani Sarimin, S-Kep, M-Kep, SP, Kep, AN. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Perawatan gangguan persyarafan pada anak yang mengalami epilepsi dan kejang demam. Apa itu gangguan persyarafan? Nah, persyarafan adalah penyakit syaraf yang terjadi pada sistem saraf tubuh yang meliputi otak dan sistem saraf pusat. Jika sistem saraf terganggu, bisa menyebabkan terganggunya seluruh atau sebagian fungsi tubuh seperti sulit bergerak, berbicara, dan akan mengalami gangguan ingatan. Apa itu epilepsi? Nah, epilepsi, penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik yang menyebabkan episode kejang. Kejang terjadi ketika impuls listrik otak berfungsi abnormal dan mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak dapat diterjemahkan. Akibatnya otak kebingungan menerima sinyal tersebut dan menimbulkan kejang. Maka perawatan pasien epilepsi bukan hanya pengobatan, melainkan pengawasan dan dukungan untuk beraktivitas sehari-hari. Yang pertama, pelajari pertolongan pertama untuk pasien epilepsi. Pertolongan pertama sangat penting dipahami terkait perawatan pasien epilepsi. Memberikan pertolongan pertama yang tepat dan mengembangkan pasien dari situasi yang membahayakan. Pahami hal-hal yang harus dihindari, seperti jangan sampai ada sesuatu dalam mulut pasien ketika kejang. Nah, hindari pula mengikat pasien saat kejang. Cukup jauhkan benda-benda tajam dan berikan alas empuk di bawah kepala pasien. Dan yang kedua itu edukasi orang-orang terdekat. Walau epilepsi bukan penyakit langka, banyak yang belum memahami tentang kondisi ini. Ketidaktahuan orang-orang terdekat pasien bisa menimbulkan kesalahpahaman dan rasa cemas berlebihan. Bisa ini karena mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan saat pasien kejang. Nah, ajarkan keluarga dan sahabat pasien tentang pertolongan pertama epilepsi. Selain menghilangkan kesalahpahaman terkait epilepsi, pahamkan lebih tentang kondisi ini dapat memberikan pasien keamanan lebih karena orang-orang terdekatnya paham harus melakukan apa saat episode menyerang. Dan yang ketiga, catat kapan kejang terjadi. Selain mencatat detail obat-obatan, awasi dan catat kapan kejang terjadi. Nah, ini salah satu hal penting dalam perawatan pasien epilepsi. Catatan terkait episode kejang bisa memuat apa yang terjadi sebelum serangan untuk membantu dokter memastikan pemicu serangan kejang dan dapat dihindari oleh pasien nantinya. Tanggal dan waktu terjadinya episode kejang, durasi kejang, perilaku pasien saat mengalami serangan kejang. Nah, jenis obat-obatan yang dikonsumsi termasuk dosis dan kapan saja obat tersebut dikonsumsi. Dan yang keempat itu pengamanan ekstra serangan epilepsi sering terjadi tanpa bisa diprediksi. Maka memodifikasi rumah agar lebih aman penting untuk perawatan pasien epilepsi. Beberapa hal yang bisa dilakukan, contohnya memasangkan lapisan pengamanan pada sudut-sudut perabotan yang tajam, seperti meja, gagang pintu, ujung jendela, menggunakan karpet tebal di lantai
untuk meminimalisir benturan saat jatuh, menyimpan kunci cadangan yang bisa diakses kerabat lainnya, memastikan mendeteksi asap dan alat pemadam berfungsi dan baik. Sedangkan jika berada di luar rumah, dampingi pasien dan perhatikan lingkungan sekitar untuk mewaspadai situasi berbahaya yang mungkin terjadi saat serangan epilepsi. Dan yang kelima itu menyiapkan skenario saat kejang. Pertimbangkan untuk menyiapkan rencana dan apa saja yang harus dilakukan orang-orang ketika pasien epilepsi mengalami serangan kejang. Jelaskan sebaik mungkin tentang pertolongan pertama pasien epilepsi atau hal-hal yang mungkin memicu serangan epilepsi. Pastikan orang-orang terdekat pasien memahami apa yang harus mereka lakukan. Dan yang keenam itu dukungan pasien untuk beraktivitas. Pasien epilepsi memiliki kesempatan untuk tetap beraktivitas, bahkan berolahraga. Dalam perawatan pasien epilepsi, penting untuk memastikan mereka menjaga kondisi fisik, mental, emosional, dan kesehatan. Nah, kita bisa mendukung pasien epilepsi untuk beraktivitas. Diskusikan lebih dulu dengan dokter terkait pemicu serangan dan seberapa parah kondisi pasien. Dokter dapat merekomendasikan beberapa aktivitas yang aman untuk pasien, tentunya tetap dengan pendampingan. Dan yang ketujuh itu memerhatikan kesehatan. Tidak hanya pasien yang perlu menjaga kesehatan, keluarga yang terlibat dalam perawatan pasien epilepsi pun tetap tidak boleh mengabaikan kondisi sendiri. Kecemasan dan pengawasan ekstra karena serangan epilepsi bisa datang kapan saja, tentu menimbulkan stres dan cemas. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika mulai merasa kewalahan. Apa itu kejang demam? Nah, kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium atau terjadi di luar sistem saraf pusat atau otak. Tak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa kejang demam adalah epilepsi. Faktanya, sebagian besar kasus kejang demam bukanlah epilepsi dan tidak akan menyebabkan kerusakan otak maupun mempengaruhi kecerdasannya. Perawatan pada anak yang mengalami kejang demam, yang pertama itu letakkan anak di tempat yang datar dan luas, sehingga anak tidak terbentur atau tertimpa benda tertentu saat kejang. Dan yang kedua itu posisikan anak tidur menyamping untuk mencegah tersedak saat kejang. Dan yang ketiga, longgarkan pakaian terutama pada bagian leher. Nah, jangan memaksa untuk menahan gerakan tubuh anak. Cukup jaga agar posisi tubuhnya tetap aman. Dan yang keempat itu, jangan memasukkan benda apapun ke mulutnya, termasuk minuman atau sendok atau obat-obatan. Dan yang kelima, panggil nama atau ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan agar anak merasa lebih nyaman. Dan yang keenam, catat berapa lama anak mengalami kejang. Amati kondisinya saat kejang, terutama bila dia kesulitan bernapas atau wajahnya menjadi pucat dan kebiruan. Ini mendadak bahwa ia kekurangan oksigen dan membutuhkan penanganan medis secepatnya. Jika memungkinkan, rekam kejadian saat anak sedang kejang, sehingga dokter bisa mengetahui dengan pasti seperti apa kejang yang dialami anak. Kejang demam umumnya berlangsung selama 1-2 menit. Setelah itu, anak mungkin akan menjadi lebih rewel dan kebingungan selama beberapa jam, sebelum ia kelelahan dan akhirnya terlelap. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau pembahasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Di sini saya juga akan mengajak teman-teman untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di samping akan ada sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa ditonton sampai habis, guys.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.